Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Berjumpa kembali bersama saya Rizky Gerung di Pulang Agenda tentunya ya. Jadi kali ini kita berada di segmen agenda konspirasi tentunya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konflik yang sekarang sedang marak diperbincangkan tuh, yaitu adalah tentang konflik Israel dan Palestina. Banyak yang menyampaikan bahwa ini adalah konflik yang sangat susah dipahami karena terdapat banyak propaganda, problem sejarah dan segala macam-macam tuh. Tapi itu sebetulnya yang membuat kita ragu untuk menentukan secara tegas keberpihakan kita karena terlalu sibuk memperhitungkan variabel-variabel tertentu tuh yang membuat kita itu semakin bingung. Dan kalau begitu yang terjadi ya memang sulit tuh. Bahkan mungkin untuk saat ini menganggap bahwa mengambil posisi netral itu merupakan hal yang terbaik tuh. Padahal kalau dibilang netral itu orang yang tidak diperintah oleh kekuasaan. Sedangkan kita kan tidak diperintah siapa-siapa kan. Ya maka itu tentukan pilihan tuh. Itu netral tuh. Jadi netral itu bukan duduk di tengah. Nah, maka itu kita harus tentukan keberpihakan kita. Dengan apa? Dengan menggunakan rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Akal kita. Kita menggunakan akal kita untuk memikirkan hal ini tuh. Karena dengan itu kita akan menghasilkan putusan yang benar. Ya tentu dengan metode-metode yang humanis dan akademis tentunya tuh. Jadi kalau sudah seperti itu, yang gak bakal ada lagi keraguan-raguan tuh. Maka mari kita bahas bersama-sama tuh. Kita juga harus mulai riset kan. Jadi ya seminimalnya pengetahuan tentang informasi konflik tersebut tuh. Nah itu pasti jika kita melakukan pencarian, semisal simpel aja tuh. Perihal terbentuknya negara Israel. Tentu kita tidak akan mengambil justifikasi untuk satu pihak yang merebut tanah milik orang lain dan menghabisi nyawa para penduduknya terhitung sejak tahun 1948 tuh. Itu ada tuh kita riset negara Israel dan terjadi peristiwa Nakba tuh. Maka apapun caranya yang dilakukan hari ini oleh masyarakat Palestina itu merupakan satu usaha untuk terlepas dari kekejaman dan mencapai kemerdekaan. Karena jika diungkapkan fakta yang demikian saya ucapkan, lalu media barat selalu katakan kan, apakah kamu tidak mengutuk Hamas? Nah ketika seseorang mempertanyakan pertanyaan seperti ini, itu berarti dia pikir ada kesalahan dalam kemanusiaan kita tuh. Maka saya katakan, kami selalu mengutuk ketidakadilan, kami mengutuk kekejaman, mengutuk genosida, mengutuk penjajahan, mengutuk rasisme, mengutuk pembunuhan terhadap anak kecil tuh. Mengutuk pembunuhan terhadap wanita-wanita sipil yang tidak bersalah dan terhadap warga-warga yang tidak berdosa. Nah, ketika Anda mempertanyakan hal itu berarti Anda hanya menanyakan satu sisi tanpa menanyakan sisi yang lainnya. Nah, hal itu artinya Anda sedang tidak benar-benar ingin mendengar argumentasi itu. Anda hanya sentimentasi. Jadi ketika tidak ada keadilan, masyarakat itu akan melawan. Kekejaman diberikan kepada masyarakat, ya mereka melawan balik.
Dan masyarakat ketika ditekan, itu masyarakat akan melawan. Jadi kita harus berbicara tentang akar dari permasalahan ini tuh, yang senantiasa tertulis di dalam Undang-Undang Dasar negara kita tuh, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lahannya itu cuma satu untuk sekarang, yaitu adalah penjajahan tuh. Nah, artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus juga tuh menjadi bagian daripada kemerdekaan dari orang-orang yang terjajah tuh, atau negara Palestina tuh. Tapi saya melihat banyak sebagian di medsos terutama akun-akun masyarakat kita yang kontra tuh terhadap dukungan hal tersebut. Contoh dari hal terkecil tuh, semisal boikotan tuh. Tapi jika kita analisa lebih dalam tentang akun-akun yang kontra itu terhadap pemboikotan daripada produk-produk yang mendukung kekejaman Israel, itu akun-akunnya dibagi dua tuh. Yang satu adalah akun buzzer, sedangkan yang kedua adalah akun yang murni dari otak yang kekurangan literasi itu sepertinya. Karena tadi saya temukan semisal komentar begini, ya udah lu kalau mau boikot sekalian juga dong sama media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Windows dan segala macam. Loh, saya perlu sampaikan bahwa untuk memaksimalkan perjuangan kita dalam melawan atau membantu program boikot itu, kita harus tahu bahwa produk-produk yang harus kita awasi itu ada 3 kategori itu. Yang pertama, kita boleh bahkan wajib tuh menggunakan produk lawan misalkan, yang jika dipakai itu memiliki nilai untuk bersaing dengan mereka. Dan sedangkan kita posisinya tidak punya produk tersebut, itu tuh kita wajib untuk membelinya. Dan yang kedua adalah kita punya tapi kualitasnya masih jauh. Nah, itu juga boleh kita pakai. Di samping kita mengembangkan produk dengan kualitas yang lebih baik, seperti kita punya juga seperti di media sosial produk serupa seperti misal Woilo, Quiku, yogurt dan segala macam tuh. Tapi kan efek ledakannya kurang memborbardir musuh kan. Nah, maka itu kita harus ambil senjata mereka untuk menghantam mereka. Karena dulu pahlawan kita juga tuh menggunakan bambu runcing kan senjata yang dikenalnya. Dan tentu sebagian ada agenda untuk merampas atau mengambil senjata Belanda untuk kembali dipergunakan untuk melawan mereka tuh. Dan itu sukses terjadi tuh pada masa lampau. Contohnya di perang gerilya tuh. Nah, itulah yang masuk kategori kedua. Boleh kita pakai untuk kita jadikan senjata makan tuan tuh. Nah, inilah jawabannya. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, dan macam-macam itu boleh kita gunakan untuk memaksimalkan perjuangan. Karena bayangkan jika tidak menggunakan produk ini, kita akan kalah tuh dalam kebenaran. Masyarakat terus dicekoki informasi yang salah dan pada akhirnya terdoktrin oleh informasi-informasi tersebut. Nah, maka itu kita harus menyerang balik menggunakan senjata mereka agar informasi ini dapat diakses dan mereka kalah. Dan mereka kalah serta mereka terbungkam oleh fakta-fakta sesungguhnya yang kita bisa sebarluaskan ke segala penjuru dunia menggunakan senjata mereka tuh. Produk ketiga tuh yang ingin saya sampaikan bahwa ya ini sudah jelas tuh. Kualitas sama. Kita juga memiliki produk ini yang serupa misalkan. Nah, ini jelas kita tidak boleh untuk
membeli produk-produk mereka tuh dengan alasan ya lebih enak, ya lebih nyaman, ya lebih udah lama make. Itu hilangkan tuh. Kita harus serius untuk melaksanakan program boikot ini tuh. Karena selain kita melawan daripada penjajahan, kita juga dapat manfaat, yaitu integritas ekonomi terhadap bangsa sendiri kita akan meningkat tuh. Mungkin UMKM akan bermunculan sehingga bisa menjadi brand besar. Mungkin dulu ada juga tuh brand merek milik Indonesia yang terkalahkan oleh brand milik luar negeri. Nah sekarang hal itu kita balik tuh. Dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Karena ketika kita serius dalam melaksanakan sesuatu hal, itu ya pasti terjadi tuh. Karena rakyat itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat ketika melakukan bersama-sama tuh. Jadi kita harus cerdas dalam memaksimalkan boikot ini agar supaya tepat dan cepat melumpuhkan lawan. Nah, sebenarnya yang saya ungkapkan di agenda podcast ini adalah 2 poin tersebut tuh. Kita harus tahu bahwa kita itu ada di pihak yang mana sesuai amanah konstitusi kita tuh. Tentu kita harus menghapuskan penjajahan. Nah, maka itu mari kita bersama-sama untuk mensukseskan program boikot ini itu. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa paham dan semoga bisa meriset segala sesuatu tentang konflik sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam positioning kita dan kita tidak salah dalam melaksanakan implementasi daripada proses pemikiran kita tuh. Saya Rizky Gerung, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa kembali di Pulang Agenda.